Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini utamanya tentang alasan kenapa dirimu sangat menarik di matanya. Jadi dirinya siapa ini tergantung dari posisi kamu saat ini dengan dealing dengan siapa. Tapi aku akan cek tentang energi dulu. Ini diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk membooster your energy. Dimana ini juga ada energi healing. So, kamu untuk yang mau claim energi healing, energi happy, energi positif, kamu harus balancing dulu atau harus hempaskan dulu energi negatifnya. So, aku harus memberitahu kalau yang aku lakukan ini adalah general reading, dimana untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Untuk general reading itu beda sama pick a card, dimana pick a card kamu harus memilih dengan intuisi. Kalau general reading itu siapapun yang klik video ini berarti diperuntukkan untuk kamu. So, gak perlu lama-lama, aku langsung mulai aja tentang membaca soal energi kamu. Nanti orang itu siapa, baru kenapa kamu sangat menarik di matanya. Okay? Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, I got goddesses. I will see my ghost, I can speak the truth. Tell me about the reason. I want to know about the person and energi dulu. I want to know about the people who watch this video energy. Give me 3 cards. Nih 1, 2. One more card. Thank you. Your energy di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini juga ada energinya Gemini, Libra, Aquarius. Kamu adalah sosok orang yang pintar berkalkulasi, kamu punya ambisi yang bagus juga. Aku melihat kamu punya fire yang cukup besar, punya desire, punya passion untuk kehidupan juga gede. Cuman, kendala kamu adalah kamu overthinking tentang sesuatu hal, terutama apapun yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan dari kalian terjebak sama sebuah trauma, terjebak sama sebuah keadaan yang sudah harusnya kamu relakan. Jadi dari The Eight of Swords sendiri, ini kadang-kadang ekspektasi sosial, ekspektasi diri kita sendiri, ekspektasi soal orang-orang di masa lalu sama kita, ini yang memenjarakan diri kamu. Di sini energinya The Five of Cups, reminiscing about the past. Reminiscing about the past itu artinya mengingat-ingat soal masa lalu, ada sebuah penyesalan di sini. This is energi orang-orang yang tidak dipungkir ya, di sini ada juga yang kemarin yang masih mengutamakan ego dan gengsi. This is your energy. Cuman aku melihat kamu punya jalan keluar untuk pintar dalam berkalkulasi, pintar untuk menilai sesuatu, pintar untuk keluar dari belenggu sebenarnya. Cuman King of Wands itu adalah seseorang yang bertanggung jawab. Jadi energi kamu orang-orang yang bertanggung jawab. Cuman kadang-kadang harus tahu ya, mana hal yang bisa kita pikul, mana hal yang enggak. So aku bakal lihat energi orang itu seperti apa. Whoever this person dealing with, I want to know about their energy. For the people who watch this video, tell me about their person energy. So I take 4 of them. Okay, let's see. Di sini ada Ace of Swords, kemungkinan kalian dealing sama seseorang yang baru. Karena ada Ace of Swords itu energi orang-orang yang baru berkomunikasi sama kamu. Di sini ada new way of communication atau cara baru untuk berkomunikasi. Orangnya pintar berkomunikasi, orangnya suka ngobrol. Dari Page of Pentacles sendiri, dia adalah seseorang yang mau membantu. Aku melihat di sini dia juga pandai untuk mengarahkan. Dari The Four of Wands sendiri, kalau kamu nanya siapa energinya, this is energy mirroring. Kamu bisa dealing sama seseorang yang layaknya soulmate, atau seseorang yang bisa dibilang untuk self reflection juga ada. Tapi yang namanya Four of Wands sendiri, aku ngeliat sini juga ada selebrasi. Dari Six of Swords, energi dia lagi moving on, lagi meninggalkan apapun yang di masa lalu. So berbeda banget sama kamu ya. Ini bisa vice versa, ini bisa kamu, ini bisa dia, atau ini bisa kamu, ini bisa dia. Jadi di sini energinya orangnya move on. Apapun dari yang di masa lalunya membelenggu, dia pergi gitu. Sementara kamu masih fokus sama masa lalu. Jadi ada perbedaan energi di situ. Oke, aku bakalan lihat tentang kenapa
dirimu sangat menarik di mata dia. Okay. Tell me about the reason why you're so attractive in this person eye. What makes you so attractive? Dari sisi bertanggung jawab kamu yang aku bilang nih, dari sisi bertanggung jawab, dari Ten of Wands sendiri dia kagum. Sisi romantis kamu, di sini ada sisi kesabaran sama familiarity. Oke, ada the Four of Wands juga. Jadi kamu bisa dealing yang tadi aku bilang, bisa sama soulmate, bisa sama seseorang yang bisa dijadikan self reflection atau cerminan ya. Cuman kalau kamu lihat di sini ada perbedaan, tapi malah perbedaannya membaur. Jadi walaupun kamu sama dia punya perbedaan, tapi kamu tuh menjadikan perbedaan kalian berdua adalah sebuah hubungan yang indah. Itu yang membuat dia itu sangat amazed sama diri kamu. Bagi dirinya, kamu bisa menjadi cerminan dia, bisa menjadi partnernya dia. Yang dia kagum dari kamu adalah cara kamu untuk berdiri dengan tegap. Berdiri dengan tegap bukan cara harafiah ya. Ingat, ini this is tarot reading, dimana kalau kadang-kadang aku ngomong ada metaforanya. Jadi bukan secara harafiah dengan cara kamu berdiri. Cuman kita kan menghadapi sebuah ujian masalah. Kalau kita tetap bisa stand still, kita bisa berdiri dengan tegap, itu konsepnya kita surviving. Nih, dia tuh sangat bangga ya, sangat amazed sama cara kamu untuk survive di kehidupan ini. Aku lihat dari the Four of Wands sama Four of Pentacles kan 2 angka 4 itu ngomongin kestabilan. Jadi apa yang membuat dirinya kagum adalah kestabilan diri kamu sendiri. Kestabilan itu setiap orang kan bisa punya kestabilan, cuman diri kamu ada sisi keunikan. Jadi aku ngeliat dari sisi passionnya, dari sisi pasif kamu, itu yang juga buat dia excited, juga buat dia tertarik ya. Bagi dirinya, dari cara kamu untuk memberikan kasih sayang, menyimpan apapun yang terjadi masa lalu. Nah, ini lucunya gini. Di sini kan kamu fokus sama hal-hal yang di masa lalu ya. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa dia tertarik. Jadi dia melihat sisi sentimental di situ. Sisi apa ya? Sisi, kan ada orang yang kayak, ya ampun ngapain sih ini orang gagal move on. Ada yang ngejudge kayak gitu. Tapi dia ada sisi menghargainya. Saat kamu bisa, oke, ternyata dia masih menghargai apapun yang ada di masa lalu gitu. Dia masih mau untuk melakukan cerminan untuk dirinya dia sendiri karena dia melihat ke belakang gitu. Dia masih ada rasa kagum di situ. Dari Seven of Pentacles sendiri, istilahnya kenapa dia sangat tertarik ya, di mata dia tuh kamu adalah sosok orang yang sabar, sosok orang yang tangguh, sosok orang yang bisa dibilang punya ketahanan yang bagus di sini. Aku juga ngeliat dari Four of Pentacles sendiri, karena sisi kamu juga ada yang tertutup, itu yang membuat dia tertarik. Dia tuh layaknya seseorang yang suka hal-hal yang berbau misteri. Bagi dirinya kamu adalah sosok orang yang kayak misteri gitu, karena gak gampang terbuka. I need compromise ya dari tarot deck lain tentang what makes you so attractive in their eye. What makes you so attractive? Ace of Wands, ini soal chemistry yang kamu buat sama dia, kreativitasnya kamu, pola kamu berpikir, keberanian diri kamu, istilahnya kamu bold banget, jelas banget. Kayak kamu tuh bener-bener bisa dibilang bikin dia terintimidasi. Itu juga ada sisi di mana dia tuh tertarik karena ada sisi intimidasi yang kamu berikan. Dari the Queen of Pentacles, of course, dari cara kamu untuk mengayomi. Jadi Queen of Pentacles itu terkenal sama Queen yang punya segalanya.
dalam keadaan material things. Jadi material things dia aman. Jadi dia melihat sisi kamu yang secara financial atau secara material things oke. Cuman aku juga ngeliat di sini adalah sosok orang yang mengagumi kamu berdasarkan cara kamu untuk taking care of people around you. Jadi dia kagum sama cara kamu untuk entah itu menyayangi orang tua, adik kakak, teman-teman kamu. Dia tuh lihat kamu tuh sosok orang yang care-nya banget kalau Queen of Pentacles. Ini juga ada yang mungkin kamu hobi masak atau hobi untuk melakukan hal-hal yang berbau rumah tangga. Dia juga amazed soal itu. Jadi ada sisi dia yang memimpikan atau membayangkan diri kamu kalau berumah tangga sama dia tuh kayak gimana. Ini untuk beberapa ya. Dari the one, this is Eight of Swords, right? Yeah. From Eight of Swords sendiri di sini cara kamu untuk apa ya? Kamu tuh balik lagi ada Eight of Swords di sini kayak menutup mata sama kan ada orang yang open minded, ada orang yang aku bilangnya itu seperti orang yang very traditional, jadi masih sesuai sama strata sosial, masih sesuai sama ekspektasi sosial. Ini malah salah satunya yang membuat dia tertarik gitu. Jadi kamu nggak wild, walaupun di sini ada the strength itu energi buas, bebas, tapi bukan bebas yang tidak bisa terkontrol. Jadi you still can control your kebuasan ini. Jadi dari sini aku melihatnya kamu adalah sosok orang yang sebenarnya kalau cara pandang dia ya punya banyak potensi, punya banyak peluang. Kamu tidak terbelenggu oleh sesuatu hal yang terlalu mengekang dirimu sebenarnya. Cuman dari sini matanya tertutup. Ada sisi innocence kamu juga yang membuat dia tertarik. Sisi kepolosan, sisi kenaifan. Kita move lagi ya ke Ace of Wands. Di sini adalah orang-orang yang penuh dengan gairah soal kehidupan. Ini kamu ada yang punya fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Or you can be dealing with that person. Cuman kalau aku lihat dari Ace of Wands sendiri, dia adalah energi dimana kamu pernah lihat ini gak sih Harry Potter? Dia kan pakai wands ya, pakai tongkat ajaibnya. Kamu bagaikan dia melihat kamu sebagai sosok itu yang pakai tongkat sihir, dimana kamu mau ngapain tinggal mengayunkan tongkat kamu untuk sesuatu hal yang kamu pengen itu terjadi in realita ada gitu. Jadi aku melihatnya di sini memang dari your driven, dari cara kamu untuk bangun pagi hari untuk melakukan sesuatu apa yang kamu lakukan dan kamu cintai, itu kerasa sama dia. Jadi the vibes, kalau Ace of Wands kan ini beda sama Pentacle itu sesuatu yang kamu punya. Jadi ini bisa secara fisik, penampilan kamu, cara kamu berpakaian, cara kamu dandan dan segala macam, dia tertarik. Cuman dari Ace of Wands ini sesuatu yang tidak bisa tidak bisa disentuh. Jadi ini sesuatu hal yang tadi vibrasi, energi, dari segi hawa-hawa aura kamu juga terpancar gitu loh. Nah, itu yang membuat dia tertarik. Kalau kita move ke strength, pertama nih ada 2. Kan cara kamu untuk mencintai orang-orang di sekitar kamu itu bagi dia sangat familiar. Jadi dia kayak ngerasa I feel like that person is keep me safe gitu. Kayak dia ngerasa kamu tuh membuat dia aman. Di sini ada sebuah keamanan. Jadi saat orang aman tuh bukan hanya kayak ada yang ngejagain ya, enggak dalam konsep itu. Jadi dalam konsep dimana contoh kamu dealing sama seseorang yang jujur, kamu dealing sama seseorang yang tulus, kamu tahu dia tulus, kamu tahu dia jujur, pasti kamu dalam situasi hubungan itu ngerasa aman, ya kan? Jadi nggak ngerasa anxiety, nggak ngerasa dia bakalan gini, dia bakalan gitu, iya kan? Nah, dia juga ngerasa seperti itu saat dia memikirkan tentang dirimu, karena dia melihat dari sisi positif ya. Jadi aku ngerasa dia tuh gini, ngerasa sangat aman ada kamu, ngerasa sangat oke,
ini hubungan ada potensinya nih ke depan. Jadi ada sisi dari kamu yang ada sisi beraninya, entah kamu suka speak up tentang apa yang ada di kepala kamu, atau kamu juga berani dalam mengambil sebuah tindakan. Ini yang membuat dia, wah, kagum deh aku sama kamu gitu. Jadi menarik. Aku bakal lihat dari message from Oracle card first sebelum kita lanjut lagi tentang apa yang membuat dirinya tertarik sama diri kamu. What makes this person interested in you? Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Jadi yang aku lihat kamu juga suka bantuin teman-teman kamu walaupun tanpa diminta. Itu juga membuat dia tertarik. Mungkin di sini aku juga ngeliat untuk beberapa dari kalian dealing sama di dunia pertemanan ya. Kamu pernah bantuin dia juga. Jadi tanpa dia minta, kamu pernah bantuin dia. Ada release your ex. This time has come to clear your energy. Ini nih baca sendiri. Ini kan masih stuck sama masa lalu. Ini disuruh merilis, melepaskan apapun yang ada di masa lalu. Ini udah waktunya kamu untuk membersihkan energi kamu sendiri. Clear your energy. Energi kamu tuh harus dibersihin. Harus bisa melepaskan apapun ya di masa lalu. Jadi ini udah waktunya seperti itu. Entah itu surat dari masa lalu, cacat di masa lalu, dari segi apapun gitu. Ada children, your love life is being affected by children. Aku ngeliat di sini banyak puppy love. Puppy love itu the kind of love yang kalau di sini bilangnya cinta monyet. Ini ada yang kamu adalah kayak bikin dia kesemsem. Ngerti gak sih konsep kesemsem, dimana kayak ini tuh suka, tapi sukanya tuh bukan langsung ke arah cinta, tapi suka gitu loh. Di sini ada rasa seperti itu. Your love life is being affected by children. Cara kamu untuk mengayomi, cara kamu untuk mengeluarkan sisi inner child kamu, dia juga suka. Kepolosan yang aku bilang tadi. Ada sisi innocence di mana dia nganggap kamu tuh walaupun kuat, walaupun strong, walaupun mandiri, tapi masih ada sisi innocence-nya di mana itu sangat buat dia tuh, ih kamu tuh lucu banget sih gitu. Third, extend your light-hearted energy to others. Ini coba belajar flirting. Flirting itu kan kayak bumbu ya untuk percintaan. Walaupun malu-malu, cuman ada momen di mana kayak godaan-godaan itu malah menjadikan percikan-percikan api semakin besar dalam sebuah hubungan. Coba aku akan lihat lagi dari I want to see from other ya, dari sini aja deh. Belum. From this deck, tell me about the reason why this person is very interested in you. The reason why you so attractive. About kemandirian. Cara kamu untuk mempunyai kemampuan buat meniti masa depan. Ini kartu kemandirian dan ambition. Sama ini Ace of Wands juga. Ace of Wands keluar dari 2 kali ya. It means tentang your creativity, tentang integritas, tentang bisa dibilang gini, kamu punya integritas, kamu punya prinsip, kamu punya kreativitas, kamu punya keyakinan. Itu yang membuat dia tuh sangat, wah, ini akan sulit untuk aku godain gitu. Ini akan sulit untuk aku dapatkan. Jadi ada kesulitan yang kamu bikin bukan karena kamu bikin buat-buat ya, karena memang dasarnya seperti itu yang membuat dia tertarik. Dari The Ace of Wands sendiri kan keluar 2 kali. Jadi ini konfirmasi tentang soal passion yang kamu berikan ke orang ini atau gairah yang kamu berikan ke orang ini. Ada yang dengerin kamu nyanyi nih, nggak sengaja kamu cuma humming doang, contohnya cuma
gitu-gitu, cuma humming doang atau cuma bersenandung aja, dia tuh langsung kayak tertarik gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang denger suara kamu, ada yang ngelihat kamu ngelakuin hobi kamu, atau dia melihat apapun karya-karya yang kamu keluarin ya, itu yang membuat dia tertarik, karena ini soal karya, soal art, soal seni. Terus ini sesuatu yang tumbuh bagaikan once di sini. Kalau kamu lihat kan dia ada cabangnya yang tumbuh. Kekagumannya tuh bukan dari awal teng gitu loh, kayak love at first sight, enggak. Ini sesuatu yang kayak ada layer yang dia peeling, yang dia kupas layer-layer kamu. Semakin dia kupas, dia semakin penasaran, dia semakin terjerumus. Wah, itu pintar cara untuk membuat orang terperangkap tuh gitu. Jadi karena dari dirinya dia sendiri yang punya rasa kepo, kamu tuh bikin dia kepo, kamu tuh bikin dia tuh tertarik untuk cari tahu. Nah, dia kan ini energinya sendiri, nggak datang dari kamu yang ngasih tahu, aku bisanya ini itu loh, nggak gitu kan. Ini datang sendiri, kemauan sendiri, itu yang membuat dia terjerumus gitu. Jadi semakin tertarik, dan level tertariknya tuh semakin meningkat every day. Jadi itu karena balik lagi cara kamu pembawaan ya. Karena kalau yang namanya Ace of Wands itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Balik lagi soal naturality, ini kayak naturnya sendiri, bawaan sendiri. Kamu nggak ngapa-ngapain, nggak niat buat ngapa-ngapain, itu bisa bikin orang tertarik. Ini untuk semua ya. Jadi dari kemandirian, dari Ace of Wands, ini juga datangnya energi yang, kalau aku sih bilangnya kayak gift ya, dari yang di atas. Semua orang punya gift yang beda-beda, semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang untuk yang bisa bikin orang lain ikutin omongannya dia. Ada orang yang bisa bikin ini, bisa bikin itu untuk orang lain. Dan dari kamu sendiri, ini soal pembawaan diri, dimana bikin orang tertarik untuk ke arah penasaran gitu. Di sini aku melihatnya ada the Queen of Wands. Balik lagi, is about power. Jadi kamu punya power, kamu punya kekuatan yang kamu punya, dan itu saat kamu tunjukin, saat kamu lakukan, itu yang kayak energi magnet gitu. Dari the Queen of Wands sendiri, pertama, Queen of Wands itu selalu appearance-nya tuh wow, kayak mewah, megah gitu loh. Anything that luxury, kamu tuh cocok di luxury seperti ini. Istilahnya kayak biasanya kamu pakai plastik, terus berubah pakai emas. Nah, saat kamu menggunakan emas itu jadi kayak magnet juga. Itu yang membuat dia tertarik. Jadi entah ini dari penampilan yang tadi aku bilang, cara kamu menata rambut, cara kamu styling baju kamu, cara kamu untuk duduk untuk ngobrol, cara kamu untuk memegang gelas minuman, itu tuh ada apa ya, ada bagian masing-masing, role-nya masing-masing. Jadi setiap tubuh kita dari atas sampai bawah itu kayak ada role sendiri untuk bisa, nih aku kasih bikin kamu kagum, nih aku bikin kamu kagum. Ada kayak gitu. Terus dari sini aku melihatnya beberapa dari kalian also ini booster energi dari your spirit guide, dimana spirit guide kamu nge-guide kamu untuk menjalani sebuah kehidupan, dimana itu jadinya kelihatannya mandiri. Saat kamu mendapatkan guidance, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, aku harus ngomong kayak gini, aku harus ngomong kayak gitu, itu yang membuat oke, ini datangnya dari mana sih, kenapa dia bisa kayak gini gitu. And then saat orang ngerasa feel protected, saat orang ngerasa aku tuh diproteksi, orang ngerasa aman. Saat kamu ngerasa kayak gitu, kamu memancarkan energi powerful kamu, dimana itu lebih berani gitu. Di sini ini kepancar sekali. Dari the Three of Wands sendiri, ini is about your future. Kamu mungkin ngomongin soal masa depan kamu. Kamu pernah gak sih ngeliat orang berbinar-binar matanya saat ngomongin soal hobi, soal masa depan, soal apa yang pengen diraih gitu di masa depan? Ini energinya seperti itu. Saat kamu fokus untuk ngeraih apapun di masa lalu dan matamu terbinar-binar tuh ngelakuin hal itu, di situ yang membuat tertarik.
And then dari Three of Wands ini balik lagi soal responsibility. Jadi yang kelihatan jelas adalah responsible kamu gitu. Itu yang jadi core juga untuk membuat dia tertarik. So I'm going to see the outcome of this relationship. Aku bakalan lihat tentang outcome untuk hubungan ini di masa depan serta pesan-pesannya. Let's see ya. I'm going to use this. Tell me about this situation in the future. Tell me about the outcome of this situation. Ada the Eight of Pentacles. Ada the Two of Wands. Ada the Four of Swords. Ada the Eight of Cups. I'm going to see one more deh. The Wheel of Fortune, oke. Aku tidak melihat ini ada sesuatu hal yang terburu-buru ya untuk sebuah hubungan, to be honest. Jadi nggak yang dalam waktu dekat nanti ada sebuah kejelasan. Jadi memang ini take times karena aku ngeliat di sini you fokus sama kerjaan kamu, dia fokus sama kerjaan dia, fokus sama planning hidup kamu, dia juga seperti itu. Jadi untuk memvalidasi kalau misal apakah ini akan jadi couple, aku belum lihat itu sih. Ada Eight of Pentacles. Kalau ngomongin soal outcome, the Eight of Pentacles, dia akan tetap di situ, kamu akan tetap di jalan kamu. Jadi di sini ada balik lagi soal fokus ke kerjaan, cuman dia punya kemauan untuk working out the situation. Situasi ini dia mau usaha gitu. Dari Two of Wands sendiri, di sini ada sebuah jeda karena sampingnya ada Swords. So, Four of Swords itu energi tidur. Kadang-kadang ini harafiah istirahat ya. Jadi hubungan ini ada fase istirahat dimana ini nggak menggebu-gebu, ini nggak sesuatu hal yang harus sekarang, harus ada hasilnya dan segala macam. Dari Eight of Cups sendiri, di sini adalah energi orang-orang yang bisa dibilang naik ke level selanjutnya. Di sini dari Eight of Cups bisa kamu lihat di sini kan ada tangga untuk naik ke atas. Nanti ada sebuah up level tapi untuk beberapa orang doang dalam hubungan. Cuman dari The Wheel of Fortune sendiri nanti ada sebuah siklus di mana nanti siklusnya akan bersemi seperti musim, nanti juga akan ada kemarau dan segala macam. It depending. Jadi kamu sama dia fasenya bukan cuma fasenya satu doang. Oke, ketemu jadian, enggak. Fasenya tuh macam-macam. Di yang aku lihat nih ya, karena balik lagi ini banyak energi yang aku lihat ya, ada juga kita tarik satu aja nih ya. Fasenya yang pertama pertemanan, terus jadi deket, terus ada yang berantem, temenan lagi, berantem, temenan lagi, jelas-jelasan dia jelas sama kamu karena kamu punya pasangan atau punya gebetan, kamu pun seperti itu. Terus berantem, baikan, terus jujur-jujuran. Nah di situ baru. Jadi fasenya tuh nggak langsung kayak bek langsung gitu loh. Ini fasenya cukup panjang. Aku bakal lihat pesan-pesan dari Oracle card tentang hubungan ini. There's Spirit Guide, Angel, Fan Power, what I got in research, message about this situation. Ada separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure about the future. Aku melihat kalian dealing sama seseorang juga yang mungkin keberadaannya menjauh di sana. Karena aku bilang mungkin, kadang-kadang jauhnya itu cuma karena beda jarak doang. Aku pernah percayain seseorang ada perbedaan kamu di sana, ternyata iya beda kota, tapi itu bisa ditempuh gitu, bisa sejam 2 jam nyetir lah gitu. Cuman separation ya udah pasti ya, kalau misalnya itu udah ranahnya beda kota, udah pasti ya ngerasa akan ada jarak gitu loh, akan ada pemisah, ngerasanya gitu. Di sini ada yang sedih karena kangen, mikirin tentang kamu banget, untuk memikirkan masa depan seperti apa. Jadi iya, ada yang juga takut malah. Apa takut?
Cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Jadi ini banyak ketakutan karena takut untuk melakukan sesuatu hal yang sama yang terjadi di masa lalu tapi dengan orang yang berbeda. Jadi aku ngeliat di sini untuk kamu atau dia yang masih punya trauma, aku ngeliatnya dia sih udah move on ya. Ini kebanyakan dari kamu. Kalau kamu tahu gak sih kayak kaset rusak dimana replayingnya itu terus, jadi kamu takut untuk ngerasain hal itu. Itu alam bawah sadar kayak apa ya, rehearsal, kayak udah ngetok diri kamu untuk sadar loh kalau kamu kayak gini ya kamu gak akan nemuin kebahagiaan kamu sendiri. Itu cuma ada di kepala kamu doang. Kejadian skenario yang kamu buat itu cuma ada di kepala kamu doang. Jadi sadar, oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Karena kalau personal reading itu menggunakan energi kamu yang khusus. Jadi kalau mau tanya nih tentang tema seperti ini juga bisa. Tinggal bilang aja, oke? Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!